Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tria, masih dengan topik yang sama, gangguan sistem muskuloskeletal. Kali ini kita akan membahas tentang rematik ya. Namun seperti biasanya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, adakah di antara teman-teman yang pernah mendengar atau tahu apa itu rematik? Betul sekali. Jadi rematik itu merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal, khususnya adalah di bagian persendian. Definisi penyakit rematik. Penyakit rematik adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh peradangan pada persendian sehingga tulang sendi mengalami destruksi dan deformitas serta menyebabkan jaringan ikat akan mengalami degenerasi yang akhirnya semakin lama akan semakin parah. Klasifikasinya meliputi ada osteoartritis, ada artritis gout atau pirai, ada artritis rheumatoid, osteoporosis, systemic lupus erythematosus, dan polymyalgia rheumatik. Berikut pengertian dari klasifikasi penyakit reumatik. Yang pertama ada osteoartritis. Penyakit ini merupakan penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan lanjut usia. Secara klinis ditandai dengan nyeri, deformitas, pembesaran sendi, dan hambatan gerak pada sendi-sendi tangan dan sendi besar yang menanggung beban. Lalu yang kedua ada artritis gout atau pirai. Artritis gout adalah suatu sindrom klinik yang mempunyai gambaran khusus, yaitu artritis akut. Artritis gout lebih banyak terdapat pada pria daripada wanita kasusnya. Pada pria sering mengenai usia pertengahan, sedangkan pada wanita biasanya mendekati masa menopause. Lalu klasifikasi yang ketiga ada artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid adalah suatu penyakit inflamasi sistemik kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif dan melibatkan seluruh organ tubuh. Terlibatnya sendi pada pasien artritis rheumatoid terjadi setelah penyakit ini berkembang lebih lanjut sesuai dengan sifat progresivitasnya. Pasien dapat juga menunjukkan gejala berupa kelemahan umum, yakni cepat lelah. Klasifikasi lainnya yaitu osteoporosis, yaitu kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi kropos dan mudah patah. Selanjutnya ada systemic lupus erythematosus, yaitu salah satu jenis penyakit autoimun kronis yang menimbulkan peradangan pada beberapa bagian tubuh seperti sendi, kulit, ginjal, hingga otak. Selanjutnya ada polymyalgia rheumatik. Penyakit ini merupakan suatu sindrom yang terdiri dari rasa nyeri dan kekakuan yang terutama mengenai otot ekstremitas proksimal, leher, bahu, dan panggul. Terutama mengenai usia pertengahan atau usia lanjut sekitar 50 tahun ke atas. Ada sekitar 150 jenis penyakit reumatik ya. Paling banyak yaitu osteoartritis, mencapai 69% kasus. Lalu ada lupus erythematosus sistemik, ada rheumatoid arthritis, ada gouty arthritis, ada spondyloarthropy, systemic sclerosis, osteoporosis, dan soft tissue rheumatism, dan kasus-kasus lain selain yang telah Bu Triana sebutkan.
Lalu ini patofisiologinya. Diawali karena faktor usia, jenis kelamin, karena faktor genetik, aktivitas, atau karena kegemukan. Beberapa hal tadi itu bisa memicu kerusakan tulang lokal atau tulang rawan sendi yang progresif. Juga bisa memicu pembentukan tulang baru pada tulang rawan atau sendi maupun tepi sendi. Keduanya bisa memicu perubahan metabolisme tulang dan akan mengakibatkan peningkatan aktivitas enzim yang merusak makromolekul matriks tulang rawan sendi. Hal ini akan menyebabkan penurunan kadar protoglikan, lalu akan menyebabkan perubahan sifat kolagen. Dan hal ini akan menyebabkan berkurangnya kadar air pada tulang rawan sendi. Dan akan menyebabkan permukaan tulang sendi terbelah dan pecah dan terjadi robekan. Maka timbullah laserasi. Dan ini akan memicu timbulnya reumatik. Gejala dan tanda reumatik. Yang pertama, nyeri pada anggota gerak. Selanjutnya, kelemahan otot, peradangan dan bengkak pada sendi, kekakuan sendi, kejang dan kontraksi otot, gangguan fungsi, sendi berbunyi atau krepitasi, sendi goyah, timbulnya perubahan bentuk dan timbulnya benjolan nodul. Ini merupakan gambaran ya, sendi yang normal dan sendi yang mengalami reumatik. Diagnosisnya yang pertama yaitu melalui dokter bedah tulang atau ortopedi. Dalam kasus yang memerlukan pembedahan, dokter bedah tulang yang mengkhususkan diri dalam pembedahan untuk penyakit sendi akan diundang atau dipanggil. Kemudian ahli terapi fisik. Terapi fisik membantu pasien meningkatkan fungsi sendi mereka yang terkena reumatik. Lalu ada ahli terapi okupasi, yaitu ahli kesehatan ini mengajarkan pasien bagaimana meredakan rasa sakit dan melindungi sendi mereka ketika mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Ahli gizi, para ahli ini membantu pasien dalam mempertahankan berat badan yang sehat, terutama selama pengobatan. Perawat, memberikan perawatan ekstra serta bantuan dalam pelaksanaan rencana perawatan. Psikolog, penyakit ini sangat mungkin memiliki efek psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk beradaptasi dengan rumah atau tempat kerja, sehingga adanya psikolog dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan ini. Penyebab reumatik yang pertama adalah umur. Dari semua faktor risiko untuk timbulnya osteoartritis, faktor ketuaan adalah yang terkuat. Prevalensi dan beratnya osteoartritis semakin meningkat dengan bertambahnya umur. Osteoartritis hampir tak pernah pada anak-anak. Jarang terjadi pada umur di bawah 40 tahun dan sering terjadi pada umur di atas 60 tahun. Terkait dengan jenis kelamin, wanita lebih sering terkena osteoartritis lutut dan sendi, dan lelaki lebih sering terkena osteoartritis paha, pergelangan tangan, dan leher. Secara keseluruhan, di bawah 45 tahun, frekuensi osteoartritis kurang lebih sama pada laki-laki dan wanita. Dilihat dari genetik, faktor herediter juga berperan pada timbulnya osteoartritis. Misal, pada ibu dari seorang wanita dengan osteoartritis pada sendi-sendi intervalang distal terdapat 2 kali lebih sering osteoartritis pada sendi-sendi tersebut. Dan anak-anaknya perempuan cenderung mempunyai 3 kali lebih sering daripada ibu dan anak perempuan dari wanita tanpa osteoartritis.
Ya, jadi ibu yang punya riwayat osteoartritis ya, anak perempuannya 3 kali lebih berisiko mengalami osteoartritis. Suku. Prevalensi dan pola terkenanya sendi pada osteoartritis nampaknya terdapat perbedaan di antara masing-masing suku bangsa. Misalnya osteoartritis paha lebih jarang di antara orang-orang kulit hitam dan usia daripada Kaukasia. Lalu kegemukan. Berat badan yang berlebihan nyata berkaitan dengan meningkatnya risiko untuk timbulnya osteoartritis baik pada wanita maupun pada pria. Jadi kegemukan ini memang dapat memicu timbulnya osteoartritis ya, karena kelebihan beban ya. Akibat atau dampaknya, rematik sendiri meskipun tidak menyebabkan kematian dan juga menimbulkan beberapa penyakit kronis, namun demikian tetap saja dapat menyebabkan munculnya beberapa bahaya. Berikut ini adalah beberapa bahayanya. Yang pertama, menghambat aktivitas sehari-hari. Orang yang jarang beraktivitas maka tentu saja akan mempengaruhi kondisi kesehatannya gitu ya. Kemudian menyebabkan rasa nyeri yang berlebihan. Ya, tentu ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada klien. Kemudian rasa nyeri mempengaruhi postur tubuh ya. Juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Pencegahannya, hindari kegiatan yang berat-berat. Apabila sendi sudah terasa nyeri, sebaiknya berat badan diturunkan. Istirahat yang cukup, pakailah kaos kaki atau sarung tangan sewaktu tidur pada malam hari, dan kurangi aktivitas berat secara perlahan-lahan. Hindari makanan dan segala sesuatu secara berlebihan atau terutama segala sesuatu yang mencetus reumatik. Kurangi makanan yang kaya akan purin, misalnya daging, jeroan seperti kikil, babat, usus, hati, ampela, dan lain-lain. Penata laksanaannya yaitu dengan menggunakan obat-obatan, dengan menggunakan perlindungan sendi, mengatur diet, memberikan dukungan secara psikososial, kemudian memberikan dukungan pada permasalahan-persoalan seksualnya, dan melakukan fisioterapi. Berikutnya kita akan bahas ya beberapa permasalahan yang menimbulkan reumatik, diantaranya ada osteoartritis ya. Ini dia, osteoartritis yaitu peradangan tulang dan sendi. Lebih banyak mengenai usia tua dan ini akan menyebabkan tulang rawan rapuh atau yang dinamakan osteofit ya. Di mana saja sendi yang sering mengalami osteoartritis yaitu di lutut, di tangan, dan di panggul. Faktor risikonya ada usia, kegemukan, trauma sendi berulang, penggunaan sendi yang berlebihan, patah tulang, genetis, radang sendi, dan gangguan metabolik. Gejala-gejala yang timbul akibat osteoartritis diantaranya ada keluhan nyeri, geraknya terbatas, ada suara berderak. Bila ada aktivitas maka nyerinya akan meningkat, bila istirahat nyerinya akan berkurang. Lalu biasanya akan mengalami kaku sendi kurang dari 30 menit, akan mengalami kaku sendi setelah duduk, ada mengalami pembesaran tulang atau pembengkakan sendi, lalu muncul benjolan-benjolan pada tangan. Pengobatannya bisa dengan cara mengatasi keluhannya. Keluhan yang utama biasanya nyeri, maka dengan cara mengatasi nyerinya. Kemudian memperbaiki fungsi sendinya, lalu mencegah kecacatan, menghindari efek samping obat, memberikan edukasi, memberikan latihan sendi, misalnya dengan room, memberikan latihan aerobik ya, misalnya dengan jalan kaki ataupun renang. Lalu mengedukasi kaitannya dengan klien harus menurunkan berat badan bila kemungkinan penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Kemudian apabila klien membutuhkan alat bantu, maka kita berikan alat bantu untuk membantu segala aktivitasnya.
Lalu selain osteoartritis ada artritis gout atau yang sering disebut rematik asam urat ya. Biasanya nyerinya hilang timbul ya. Kemudian pembengkakannya juga hilang timbul. Gejala-gejalanya tuh hilang timbul. Ini penyebabnya adalah timbunan kristal urat. Nah, biasanya juga akan memicu timbulnya batu ginjal. Penyebab tingginya asam urat yang pertama karena produksi meningkat, karena faktor genetik ya, atau karena ekskresi yang menurun. Penyebabnya kalau genetik itu biasanya penurunan pengeluaran asam urat. Kalau yang didapat itu biasanya karena penyakit ginjal atau obat-obatan tertentu. Ada penyebab lain misalnya karena penyakit tertentu, ada konsumsi purin yang terlalu tinggi, ada kegemukan, ada tingginya kadar lemak di dalam darah, atau ada riwayat minum alkohol, kemudian makan ataupun minum kandungan tinggi fruktosa, atau melakukan latihan fisik yang terlalu berat. Pengobatan GERD ada dua, dengan obat maupun tanpa obat. Yang tanpa obat itu misalnya dengan penyesuaian gaya hidup, dengan makan rendah purin, dengan cara menurunkan berat badan. Kalau obat-obatan sesuai dengan advis dan tentu harus dengan pengawasan dokter. Selanjutnya ada lupus, atau yang lebih dikenal lupus eritematosus sistemik atau SLE ya. Systemic lupus erythematosus mirip dengan berbagai penyakit lain, dapat mengenai kulit, sendi, ginjal, paru, susunan saraf, dan organ tubuh lainnya. Sering mengenai wanita usia subur, dan ini penyakit tidak menular. Lupus dapat mengenai berbagai organ tubuh, diantaranya ada bisa mengenai otot dan tulang, kulit ya, itu sampai muncul di wajah butterfly rash ya, kayak kupu-kupu. Tapi sekarang malah trending tuh ya, dikasih merah-merah itu ya, pakai blush on ini, dibentuk kayak butterfly rash, jadi kayak orang yang mengalami masalah lupus gitu ya. Kemudian lupus juga bisa mengenai rambut ya, kemudian darah, mata, susunan saraf, paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Faktor pemicunya ada infeksi dan non-infeksi. Untuk infeksi bisa dipicu karena bakteri atau karena virus EBV atau HIV, CMV. Ya, silahkan cari tahu sendiri apa kepanjangan dari EBV, HIV, atau CMV. Nah, kalau yang non-infeksi ada alergen, ada makanan, logam berat, stres, hormon, terpapar sinar ultraviolet, karena vaksin, atau karena cat rambut. Lalu permasalahan lain ada osteoporosis. Ya, apa itu osteoporosis? Ya, osteoporosis itu karena adanya kepadatan tulang yang menurun. Ya, ini timbul karena adanya kepadatan tulang yang menurun, sehingga bisa menimbulkan tulang itu menjadi rapuh, mudah patah ya, hanya karena penyebab yang sepele ya. Jadi ini bisa disebut juga silent disease ya, tiba-tiba patah gitu aja ya. Jadi harus hati-hati dengan osteoporosis. Biasanya penyebabnya karena ini ya, mineral ataupun kalsium dan fosfat dalam tulang itu menurun ya, sehingga tidak lentur lagi ya tulangnya, atau menjadi keras, terjadi ketidakseimbangan sehingga tulang mudah rapuh, dan inilah yang dinamakan osteoporosis. Siapa yang rentan mengalami osteoporosis? Yaitu wanita. 80% penderita osteoporosis adalah wanita. Penurunan drastis estrogen setelah henti haid atau menopause ini memicu munculnya osteoporosis, atau bisa berisiko
mengalami osteoporosis. Lalu apa tanda osteoporosis? Yang pertama, bisa saja mengalami patah tulang. Kemudian punggung semakin membungkuk. Ada penurunan tinggi badan, ada keluhan nyeri punggung. Bagaimana dokter mendiagnosis osteoporosis? Yang pertama dengan densitometri DEX. Ini aman, ada standar WHO-nya. Kemudian ini adalah merupakan cara untuk mendiagnosis maupun mengevaluasi terapi. Lalu ada juga densitometer USG, juga memerlukan tes laboratorium untuk menilai metabolisme tulang. Ini merupakan gambaran densitometri DEX ya. Jadi kalau misalnya berada di garis hijau, warna hijau berarti merupakan normal bone ya. Kondisi tulangnya normal ya. Dengan mineral density lebih dari -1,0 ya. Manakala turun kurang dari -1,0 sampai dengan -2,5 ya. Itu masuk kategori osteopenia ya. Bila didapatkan hasilnya -1,0 sampai dengan -2,5 itu dikatakan osteopenia. Dikatakan osteoporosis jika ya mineral density-nya didapatkan kurang dari -2,5. Berikut penyebab osteoporosis ya. Selain menopause, ada penuaan atau akibat penyakit atau efek samping obat-obatan, atau memang sifatnya idiopatik ya, memang dialami pada saat usia muda. Faktor risiko osteoporosis yaitu wanita, kemudian usia, ras, suku, keluarga yang osteoporosis, gaya hidup yang kurang baik, misalnya konsumsi daging merah dan minuman bersoda ya. Apalagi kalau daging merahnya dimakannya mentah-mentah ya. Kemudian minuman berkafein dan beralkohol, malas olahraga, merokok, dan kurang kalsium. Atau karena obat-obatan tertentu, atau memang karena kondisi tubuh yang terlalu kurus. Ini ada pilihan obat osteoporosis, tentu saja ini sifatnya adalah kolaboratif ya, harus dengan resep dokter ya, misalnya golongan bifosfonat, kemudian hormon, obat-obatan yang mirip hormon, kemudian vitamin D, kalsitonin, kemudian ada strontium renlet. Pencegahan osteoporosis yang pertama yaitu harus minum asupan kalsium yang cukup ya. Kemudian paparan sinar UVB ya, pada pagi dan sore hari. Lalu melakukan olahraga dengan beban yang cukup tapi tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga berlama-lama ya, secukupnya saja, tidak lebih dari 30 menit dalam sehari. Lalu gaya hidup sehat ya. Makan makanan ataupun minum minuman yang tinggi minerals dan kalsium. Hindari obat-obatan tertentu ya, ada obat-obatan yang memang memicu timbulnya osteoporosis, atau memang Anda sedang dalam anjuran mengkonsumsi obat, tentu harus minum obat sesuai dengan anjuran ya, supaya tidak muncul efek samping berupa osteoporosis. Berikutnya yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai terjadi trauma ataupun cedera jatuh ya. Karena ini juga bisa memicu timbulnya gangguan yang lebih complicated ya. Misalnya memang sedang mengalami osteoporosis, maka
rawan terjadinya fraktur ya. Bahaya jika ini dialami di bagian tulang panjang, di mana tulang ini banyak menyimpan darah ya, jadi bisa berisiko shock hipovolemik ya. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh, karena orang dengan osteoporosis ini tulangnya mudah patah atau rapuh ya. Ya, hargai, lindungi tulangmu ya, jaga ya, supaya alangkah baiknya dicegah supaya tidak osteoporosis ya. Atau kalau memang sudah terlanjur osteoporosis ya, bisa melakukan perawatan dengan tepat ya, sampai dengan menghindari tadi cedera jatuh. Berikut beberapa referensi yang Bu Triana gunakan, namun masih banyak lagi referensi yang bisa teman-teman baca ya, untuk memperkaya informasi kaitannya dengan gangguan tulang ya. Kalau untuk topik bahasan kali ini adalah tentang reumatik ya, masih ada banyak lagi referensi yang bisa teman-teman baca gitu ya. Mungkin demikian yang bisa Bu Triana sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kita bisa dipertemukan di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komentar juga. Kalau Anda ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga saya nanti bisa menanggapi ya. Dan sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Semoga kita selalu dimudahkan urusannya dan diberikan kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.